Rawi itu sahabat Dihyatul Kalabi. Qala berkata ialah Dihyah sahabat Dihyatul Kalabi radhiyallahu anhu. Thumma da'ani. Thumma da'a, kemudian memanggil ialah Qaisar ni kepada aku. Maksudnya qala berkata Abu Sufyan aja. Qala berkata ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan kan dalam ceritanya sahabat Dihyatul Kalabi. Qala berkata ialah Abu Sufyan. Thumma da'a, kemudian memanggil ialah Raja Qaisar ni kepadaku. Ini member kepada Abu Sufyan, member kepada sahabat Dihyatul Kalabi. Thumma qala berkata ialah Abu Sufyan. Thumma da'a, kemudian memanggil Raja Qaisar ni kepadaku, aku Abu Sufyan. Faqala, maka berkata Raja Qaisar, abligh sahibaka anni a'lamu annahu nabiyyun walakin la atruku mulki. Faqala, maka berkata Raja Qaisar, abligh, sampaikanlah sahibaka kepada temanmu yaitu Nabi Muhammad. Ani sunya aku, a'lamu itu aku tahu, annahu pada sunya hadar rajul atau hadal ladzi atau Muhammad nabiyun, itu nabi. Ya Rasulullah kirim surat kepada Raja Qaisar mengajak memeluk Islam. Raja Qaisarnya ini sedikit beriman bahwa ini nabi, ini Muhammad ini. Ablig, sampaikanlah sahibah kepada temanmu itu Nabi Muhammad. Ani pada sunya aku Raja Qaisar, a'lamu itu aku tahu, annahu pada sunya hadzal ladzi atau Muhammad nabiyun, itu nabi. Sampaikan ya wahai Dihyah atau Abu Sufyan bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Walakin la atruku, tetapi saya tidak akan meninggalkan mulki kepada kerajaanku. Cinta kerajaan, cinta kewibawaan, cinta dunia dan cinta kewibawaan. Walakin la atruku, tapi aku Raja Qaisar tidak akan meninggalkan mulki kepada kerajaan. Qala berkata ialah Dihyah. Qala berkata ialah Dihyah, sahabat Dihyatul Kalabi sebagai perawi. Wa amal uskuf, adapun seorang pendeta, Paulusnya di kerajaan Romawi. Wa amal uskuf, adapun pendeta atau Paulusnya. Fa innahu, maka sunya uskuf, kanu itu berada ialah orang-orang Nasrani, yajtami'un itu pada kumpul orang-orang Nasrani, ilaihi kepada uskuf, fi kulli ahadin dalam setiap hari Ahad. Qala berkata ialah rawi itu sahabat Dihyatul Kalabi. Wa amal uskuf, adapun seorang pendeta, seorang Paulus, fa innahu, maksudnya uskuf, kanu itu berada ialah orang-orang Nasrani, yajtami'una itu pada kumpul orang Nasrani, ilaihi kepada uskuf, fi kulli ahadin dalam setiap hari Ahad. Wa yakhruju, maka keluarlah uskuf. Wa yakhruju, maka keluar ialah uskuf, ilaihi pada orang-orang Nasrani. Wa yuhaddithu, dan bercerita ialah uskuf kepada orang-orang Nasrani. Wa yudzakiru, dan memberikan peringatan, berikan nasihat ialah uskuf kepada orang-orang Nasrani. Hadithu, dan menceritakan, berikan wejangan ialah uskuf kepada orang-orang Nasrani. Wa yudzakiru, dan mengingatkan, berikan peringatan, berikan nasihat ialah uskuf kepada orang-orang Nasrani. Falamma kana, maka kala berada yaumul ahad,
ialah hari Ahad berikutnya. Falamma kana dikala berada yaumul Ahad ialah hari Ahad berikutnya, lam yakhruj maka tidak keluar ialah uskuf ilaihim pada orang-orang Nasrani. Ahad berikutnya beliau enggak memberikan ceramah lagi di gereja, di kamar aja. Falamma kana maka dikala berada yaumul Ahad ialah hari Ahad berikutnya, lam yakhruj maka tidak keluar ialah uskuf. Lam yakhruj maka tidak keluar ialah uskuf ilaihim pada orang-orang Nasrani, tidak mau keluar. Wa qa'ada dan duduk ialah uskup di kamarnya ila yaumil Ahad al-akhir, sampai hari Ahad berikutnya. Beberapa ahad dia enggak keluar setelahnya membaca surat Rasulullah. Kan waktu membacakan kata Raja Kaisar, bagaimana kamu uskup? Paus pendetanya, oh inilah dia Muhammad, Nabi yang kami tunggu-tunggu, dan Nabi Isa juga telah memberikan kabar gembira. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa qa'ada dan duduk ialah uskuf ila yaumil Ahad al-akhir, sampai hari Ahad berikutnya. Fa kuntu adkhulu ilaihi fa yukallimuni. Fa kuntu maka aku berada, aku sahabat Dihya. Jadi Dihyatul Kalabi ini di kerajaan Romawi lama, berbulan-bulan di sana. Diutus Rasulullah untuk membawa surat Rasulullah. Nah, ini taruhan nyawa ini. Taruhan nyawa ini. Kalau mereka enggak suka bunuh, siapa yang ngelarang? Di tengah-tengah mereka. Taruhan nyawa kan. Jadi yang dipertaruhkan nyawanya, sahabat Dihyatul Kalabi. Seluruh sahabat yang dikirim oleh Rasulullah surat masuk ke raja-raja kafir, bagaimana enggak taruhan nyawa? Itu taruhan nyawa semua. Kalau dibunuh syahid, langsung surga itu. Fakuntu maka aku berada, aku sahabat Dihya, adkhulu itu aku masuk ilaihi pada uskuf. Jadi kan namanya si uskuf ini satu melawan satu negara kalau begitu. Dia beriman sendirian menghadapi satu negeri. Dia kayak Nabi Ibrahim sendirian menghadapi kerajaan Namrud. Seperti Sayyid Muhammad sendirian di Mekah menghadapi orang Wahabi senegara. Kan orang-orang pilihan. Sebagai hujjah, argumen Allah, hujjatullah ala ibadihi. Fakuntu maka aku berada, aku sahabat Dihyatul Kalabi, adkhulu itu aku masuk ilaihi kepada uskuf, maksudnya di kamar pribadinya. Fa yukallimu maka membicara ialah uskuf ni kepada aku Dihya. Was'alu dan tanya ialah uskuf ni kepada aku sahabat Dihyatul Kalabi. Falamma jaa maka dikala datang was'alu dan tanya ialah uskuf ni kepada aku sahabat Dihyatul Kalabi. Falamma jaa maka dikala datang al-ahadul akhir ialah hari Ahad berikutnya, intadharu maka pada menunggu-nunggu ialah orang Nasrani kepada uskuf. Intadharu maka pada menunggu-nunggu ialah orang Nasrani kaumnya Raja Herakles pada uskuf, liyakhruja supaya keluar ialah uskuf memberikan nasihat ilaihim pada orang-orang Nasrani. Liyakhruja supaya keluar ialah uskuf dari kamarnya, biasa memberikan ceramah kenasranian. Yakhruja supaya keluar ialah uskuf ilaihim pada orang-orang Nasrani. Falam yakhruj maka tidak keluar ialah uskuf ilaihim pada orang-orang Nasrani dari kaumnya Raja Herakles. Falam yakhruj maka tidak keluar ialah uskuf ilaihim pada orang-orang Nasrani. Wa'talla dan beralasan.
Wa'talla dan beralasan ialah uskuf alaihim atas orang-orang Nasrani bil maradi dengan sakit. Saya ini nggak bisa ceramah lagi, saya sakit. Mungkin sakit hati. Sudah masuk iman, suruh ceramah Nasrani. Ya nggak mungkin lah. Di beralasan saya ini nggak bisa, saya ini sakit, ya, sakit hati maksud. Wa'talla dan beralasan ialah uskuf tadi alaihim atas orang-orang Nasrani bil maradi dengan sakit. Wa fa'ala dan berbuat uskuf dalika kepada falam yakhruj ilaihim wa'talla miraran berulang-ulang. Minggu berikutnya datang lagi, coba biasa minta ceramah ke Nasranian, ya enggak keluar dalam kamar, enggak bisa, saya sakit, berulang-ulang, enggak bisa, saya sakit, tak mau. Wa fa'ala dan berbuat uskuf dalika kepada falam yakhruj ilaihim wa'talla alim bil marad miraran dengan berulang-ulang. Wa ba'athu dan mengirim utusannya orang-orang Nasrani dari kaumnya Raja Herakles ilaihi pada uskuf yang sudah ngamar di kamar saja. Betapa sedihnya orang seperti itu. Oh, sedih sekali dia. Siang malam kerjanya nangis. Nangis berbahagia karena dapat hidayah dari Allah, dan nangis karena hidup di tengah-tengah orang yang berbeda akidahnya. Mujahadah besar ini. Wa ba'athu dan kirim utusan orang-orang Nasrani daripada uskup. La yakhrujanna, mesti harus keluar. Katanya la takhrujanna, mesti kamu keluar uskup. Ilaina kepada kami. Harus keluar, mulai maksa mereka. Awla nadkhulanna, atau kami akan masuk alaik atas kamu, fanaqtul maka kami bunuhkah kepada kamu. Ini keputusan tegas orang Nasrani. Keluar sini ceramah Nasrani seperti biasa, atau saya dobrak kamarnya, bunuh kamu. Nah, bagaimana dalam menghadapi pilihan seperti itu? Kalau orang nyalinya kecil, gimana? Wah, kembali ke Nasrani lagi, naudzubillah. Nyalinya besar, ya udahlah, mati yang penting di atas agama yang hak. Awalanat khulanna, atau kami akan masuk orang-orang Nasrani dari kaumnya Raja Herakles alaik atas kamu uskup, fanaqtulu maka kami akan membunuhkah kepada kamu. Fa inna, maksudnya kami orang Nasrani qad angkarna, kami telah pangling. Pangling atau enggak pangling? Biasanya begini kok enggak, pangling. Kata orang Jawa bilang pangling. Enggak biasa-biasa. Sudah. Apanya? Iya, artinya keadaannya berubah dengan total gitu. Jadi orang-orang itu pangling, manglingi. Biasa ceria-ceria cerita Nasrani, pakai kenasranian ini sekarang udah enggak, diem murung, ya kan. Di kamar aja dikunci. Kan namanya berubah total. Jadi orang-orang itu pada pangling. Fa inna, maksudnya kami ikut angkarna, kami telah pangling, telah mengingkari, telah melihat beda kepada engkau mundu qadima, semenjak datang hadal Arabi, yakni orang Arab, itu Sabatih al-Kalabi. Ini di suratnya Rasulullah berpengaruh drastis. Walaupun surat dok dibaca saja, sejak pendetanya Paulusnya masuk Islam. Pengaruhnya tajam sekali surat baginda Rasulullah ini. Wa inna, maksudnya kami orang-orang Nasrani dari kaumnya Raja Herakles qad angkarna, kami telah pangling, telah melihat beda kepada engkau mundu qadima, semenjak datang hadal Arabiyu, ini orang Arab, itu sahabat Dihyatul Kalabi, yaitu yang membawa daripada surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya faqala, berkata al-uskuf, ialah uskufnya, pendetanya lagi kepada Raja sahabat Dihya, khudh, ambillah kau wahai Dihyatul Kalabi hadal kitab, kepada ini surat saya, wadhab, dan kamu pergi wahai Dihya ila sahibi, kepada teman itu Muhammad,
faqra, kau sampaikan alaihi atas sahibaka itu Nabi Muhammad assalam kepada salam. Sampaikan salam saya wahai Dihya, dan saya mesti dibunuh ini. Khudh, ambillah kamu wahai sahabat Dihyatul Kalabi hadal kitab, kepada ini surat saya, wadhab, dan kau pergi ila sahibah temanmu itu Nabi Muhammad, faqra, kau bacakan wahai Dihyah alaihi atas sahibaka Nabi Muhammad assalam kepada salam, wa akhbir, dan kau habarkanlah kepada sahibaka anni, pada sunnya aku asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wahbid, dan kau habarkanlah Dihyah kepada sahibaka, yaitu Nabi Muhammad, anni, pada sunnya aku asyhadu, itu aku bersaksi, an, pada sunnya sya'an la ilaha, itu tiada Tuhan yang hak illallahu, melainkan Allah, dan aku bersaksi wa anna muhammadan, dan sunnya Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah, wa anni, dan sunnya aku qad amantu, aku telah beriman bihi, dengan Muhammad, wa saddaqtu, dan aku membenarkan kepada Muhammad, wa taba'tu, dan aku mengikuti kepada Muhammad sunnahnya. Wa annahum, sesungguhnya orang-orang Nasrani, sebenarnya murid-muridnya beliau semua sebenarnya ini. Walaupun sesungguhnya orang-orang Nasrani, sebenarnya murid-muridku semua, qad angkaru, telah pangling, telah mengingkari lah orang Nasrani alayya atas aku, dzalika, kepada anni asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Qad angkaru, maksudnya orang-orang Nasrani dari kaumnya Hiraq, sebenarnya murid-muridku semua sebenarnya ini. Qad angkaru, itu telah ingkar, ialah orang-orang Nasrani atau kaumku alayya atas aku, dzalika, kepada anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhirih. Faballigh, maka kau sampaikan Dihyah kepada sahibaka, mak, pada perkara kejadian-kejadian taro yang kamu melihat sendiri. Faballigh, maka kau sampaikan wahai Dihyah kepada sahibaka itu Nabi Muhammad, mak, kepada kejadian-kejadian taro yang kamu telah melihat dengan kedua matamu sendiri. Tsumma kharaja, kemudian keluar adalah uskuf ilaihim, pada orang Nasrani, faqatalu, maka membunuh ya orang Nasrani kepada uskuf. Keluar langsung dibabat habis dan mati syahidnya. Ini betapa hebatnya pengaruh daripada surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh sahabat Dihyatul Kalabi. Nah, orang seperti ini kan orang satu melawan satu negara. Kemungkinan orang seperti ini nanti di surga menjadi raja, raja-rajanya ahli surga. Orang seperti ini, karena satu melawan satu negara. Ujungnya mati syahid, dibunuh, mesti dibunuh. Mesti dibunuh. Tsumma kharaja, kemudian keluar dari uskup ilaihim, pada orang-orang Nasrani yang telah menunggu di depan kamarnya orang banyak. Mungkin sudah bawa golok, bawa apa, pentung, bawa apa. Faqatalu, maka membunuh rame-rame. Yalah orang-orang Nasrani semua itu kan semua muridnya semua sebenarnya itu. Muridnya semua itu. Kepada uskup. Rahimahullah, radhiyallahu wa ghafarahu. Wa ala darajatin fil jannah wa ja'ala qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yuli darajatin fil jannah. Inilah betapa ajibnya pengaruh daripada surat Rasulullah SAW dan ajibnya hidayah Allah. Hari-hari ngajarin Nasrani selama hidupnya, akhir hayat bisa mati syahid yang mulia sekali. Ini orang seperti ini kemungkinan di surga menjadi raja-raja ahli surga. Di surga kan ada raja-rajanya. Seperti di dunia ada raja-raja, maharaja. Ini menjadi raja-raja ahli surga. Karena hidup sendirian melawan satu negara yang pasti taruhan nyawa. Pasti taruhan nyawa. Pasti nyawa harus melayang. Dia ikhlas melayangkan nyawanya karena lebih memilih hidayah daripada kesesatan.
Fadzakara maka menyebutkanlah Imam Bazzar, ini kan riwayat Imam Bazzar ini, al hadis kepada hadis berikutnya. Fadzakara maka menyebutkan Imam Bazzar rawi ini al hadis pada hadis berikutnya. Qala berkata Al-Haythami yang punya Majmu' Zawaid ini. Qala berkata Haythami yang punya Majmu' Zawaid, wa fihi di dalam sanadnya hadis ini Ibrahim bin Ismail bin Yahya, ada benar Syekh Ibrahim bin Ismail bin Yahya. Wa huwa adapun Ibrahim dhaifun, itu dhaif. Hadis ini perawinya ada seorang perawi yang dhaif. Tidak, hadis ini bisa jadi dhaif. Maka harus ada muayyidat, harus ada sanad lain yang menguatkan. Lah ini sanad berikutnya. Nah sebenarnya kalau dalam, nah ini kan bukan akidah, bukan ahkam, hanya sirah kan. Hadis dhaif nggak apa-apa. Berbeda kalau menerangkan akidah, menerangkan hukum ahkam, ya ini hadisnya harus sahih dan hasan. Kalau lainnya ya boleh-boleh saja hadis dhaif. Ini bukan ahkam, bukan aqaid. Kalau aqaid dan ahkam ya hadisnya harus sahih, harus hasan. Dhaif nggak boleh. Kalau ini kan bukan ahkam, bukan aqaid, ya boleh saja hadis dhaif. Tapi karena Maulana Yusuf itu orang yang faqih dalam hadis, hadis dhaif ini harus didatangkan sanad akhar yang menguatkan. Tadi kan riwayatnya Imam Bazzar tadi. Maka cari hadis semakna dari sanad yang lain. Gitu. Namanya orang-orang yang pintar di dalam hadis. Orang-orang pintar dalam jemaah tabligh ya orang-orang syura alam. Pintar. MS itu blow on. Nah, makanya di sini harus didatangkan sanad akhar yang meluarkan tadi yang Rawahul Bazzar ini kan di sini ada Ibrahim bin Ismail bin Yahya ini dianggap dhaif. Ini dia anggap dhaif juga menurut Imam Al-Haythami. Menurut Imam Bazzar mungkin enggak dhaif. Menurut Imam Bazzar. Gitu. Ini kan yang dianggap dhaif kan menurut Imam Al-Haythami yang punya Majmu' Zawaid itu. Gurunya Al-Asqalani. Dhaif itu menurut Imam Al-Haythami. Menurut Imam Bazzar belum tentu dhaif kan? Berarti ini istihadi berarti kan? Istihadi. Belum qat'i dhaif menurut Imam Al-Haythami, belum. Belum qat'i. Ilmu hadis itu harus orang-orang cerdas, orang-orang yang sakib otaknya, bukan orang yang tungtung gerumbyung. Orang bodoh-bodoh pada tuntung gerumbyung minta jadi amir. Wah lu lente. Datang belakangan jadi amir. Wah lu lente. Bisa ngaji nggak seperti ini ente? Nah ini didatangkan sanad akhar. Jadi kedhaifan Ibrahim bin Ismail Yahya pun ini menurut istihadnya Imam Haythami yang punya Majmu' Zawaid yang meriwayatkan hadis ini. Lah, kalau menurut Imam Bazzar belum tentu dihukumi dhaif oleh Imam Bazzar. Iya, itu menurut Imam Haythami. Belum tentu. Bisa juga Imam Bazzar ini thiqah ini. Kan? Ini thiqah kata Imam Bazzar. Jadi ini masih istihadi, belum qat'i. Namun kedalaman Maulana Yusuf dalam hadis ini mencarikan sanad akhar yang menguatkan tadi. Nah ini wa akhrajahu Tabarani min hadits Dihyah lain. Dikuatkan akhirnya. Nah ini wa akhraja dan mengeluarkan hadis ini juga yang tadi Rawahul Bazzar, akhrajal Bazzar. Aydan At-Tabarani, Imam Ahmad Tabarani sama min hadits Dihyah.
di hadisnya Dihya radhiyallahu anhu, mukhtasaran, keadaan mukhtasar. Nah, wa fihi, di dalam sanad Imam Tabarani, Yahya bin Abdul Hamid Al-Hamani. Wa fihi, dalam sanad Imam Tabarani, di dalam sejarahnya Dihya tadi tentang uskup yang akhirnya dimasa oleh umatnya, ya kan? Wa fihi, dan itu dalam sanad Imam Tabarani dalam hadis ini Yahya bin Abdul Hamid, adapun ada perawi Yahya bin Al-Hamani. La wa huwa Yahya dhaifun, dhaif juga. Jadi hadis ini semakin kuat. Tadi Imam Bazzar didhaifkan oleh Haythami, nah sekarang Imam Tabarani meriwayatkan lagi, dhaif lagi, tapi kan semakin kuat, menguat. Jadi dhaif, ada hadis lain dhaif yang menguatkan, itu naik sedikit, namanya hasan li ghairi. Bukan hasan li dzati, hasan li ghairi. Jadi menunjukkan bahwa Maulana Yusuf itu orang yang faham di dalam hadis, faqih di dalam fi ilmu hadis, riwayatan wa dirayatan. Ini dhaif juga. Huwa, adapun Yahya dhaif kama qala al-Haythami juga. Nah, menurut Imam Tabarani belum tentu dhaif juga Yahya ini, belum tentu. Bisanya Imam Bazzar menemukan hadis ini ada Ibrahim, karena Imam Bazzar menganggap Ibrahim itu cukup thiqah. Bisa Imam Tabarani dalam hadis ini, di sini ada Yahya bin Abdul Hamid. Mengapa beliau? Karena mungkin Imam Tabarani ini cukup thiqah. Kan bisa begitu. Jadi dhaif yang didhaifkan oleh Haythami juga ini belum mutlaqan. Belum qat'i, belum mutlaqan, belum. Dia orang yang faqih di dalam hadis, riwayatan itu luar biasa. Bukan orang-orang bodoh-bodoh, orang kampung yang datang ke kota jadi karkun, akhirnya pada jadi MS. Malu-maluin aja ente. Kama qala al-Haythami. Wa hakadha, dan seperti akhrajahu Tabarani. Sekarang yang ketiga dikuatkan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam Dalailun Nubuwah. Jadi tambah kuat. Itu maksudnya. Wa hakadha, dan seperti akhrajahu Tabarani. Akhraja juga mengeluarkan pada hadis ini Imam Abu Nu'aim fi Dalail, ay Dalailun Nubuwah. Bima'nahu, dengan mana hadis ini mukhtasaran, dengan ringkas. Juga dikuatkan lagi, wa kharaja, dan telah mengeluarkan hadis kepada hadis ini aidan Imam Abdan bin Muhammad Al-Marwazi, seorang muhaddits, an Abdullah bin Shaddad nahwahu, kepada sesamanya Imam Abu Nu'aim. Ya, tambah kuat. Sanad akhir yu'ayyidu sanad akhir, kuat. Gitu maksudnya. Bahkan wa atamma nahwahu, kepada sesamanya Imam Abu Nu'aim, wa atamma, dan lebih sempurna minhu, daripada hadisnya Imam Abu Nu'aim. Wa kharajatan menurut hadis Imam Abdan bin Ibn Ishaq an ba'di ahli ilmi anna Hiraqla, pada senyara Raja Herakles, qala, itu berkata Hiraqla li Dihyah, pada Dihyatul Kalabi radhiyallahu anhu, wahai haka, kasihan kamu, ini sunya aku, wallahi demi Allah, la alamu, aku tahu, anna sahibaka, pada temanmu itu Muhammad, nabi, itu nabi, mursalun, yang diutus. Jadi Raja Herakles ini memberikan persaksian, wahai haka, kasihan kamu, kata Herakles kepada sahabat Dihya,
Ini sunya aku, wallahi demi Allah sumpah, la'alamu ikut saya, aku tahu, aku yakin, anna sahibaka, kepada temanmu itu Muhammad, nabi itu nabi, mursalun yang diutus oleh Allah. Wa innahu, dan sunya sahibaka Muhammad, lalladzi, itu niscaya nabi, kunna, yang kami orang-orang Nasrani, nantadhiru, itu kami tunggu-tunggu, wa najidu, dan kami menemukan, hu, kepada alladzi, itu Muhammad, fi kitabih, dalam kitab kami, kitab-kitab Injil. Walakinni, tapi aku Herakles, akhafu, aku takut, ar-Ruma, kepada orang Rum, ala nafsi, atas diriku. Kalau saya memproklamirkan sebagai muslim, saya juga dibunuh oleh kaumku, kata Raja Herakles. Walakin aku Herakles, akhafu, itu aku takut, ar-Ruma, kepada orang Romawi, ala nafsi, atas diriku. Walau la dzalika, dan andikan tidak ada akhafu, walau andikan tidak ada akhafu, lattaba'tu, saya mau ikut, hu, kepada sahibaka, pada Muhammad. Andikan saya tidak takut, andikan saya kalau masuk Islam saya dibunuh oleh kaumku, kata Herakles. Andikan enggak ada seperti ini, saya ikut Muhammad. Muhammad itu benar, itu nabi. Walau la dzalika, dan andikan tidak ada akhafu ar-Rum ala nafsi, lattaba'tu, maka disasa aku ikut, hu, kepada sahibaka, itu Muhammad. Jadi fadhab, maka kamu pergi, wahai Dihyah, ila dhakhatiril uskup, kepada jago-jagonya seorang pendeta. Jadi fadhab, maka kau silahkan pergi, wahai Dihyah, kata Herakles, ila dhakhatiril uskuf, kepada jago-jagonya para pendeta. Fadhkur, maka kau sebutkanlah, lahu, kepada dhakhatiril askub, amro sahibikum, kepada perkara teman kalian itu Muhammad. Fahuwa, maka dhakhatiril uskub, a'zamu, itu lebih besar, firumi, di Rum, negeri Romawi, mini, daripada aku, wa adwazu, dan lebih lestari, lebih kuat, lebih lulus, qaulan, apanya, ucapannya. Inilah fitnahnya kedudukan. Maka apabila kedudukan telah Allah berikan kepada seseorang, dicampur dengan dunia, ini belum tentu kejayaan, belum tentu. Kebanyakan apabila orang telah diberikan kedudukan, jadi raja, jadi ini, harta melimpah, inilah tempatnya orang lupa diri. Tempatnya orang lupa diri. Kan Herakles kan sebenarnya sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Nabiul Mursal, sudah mengakui. Kalau dia mengaku begitu, dibunuh oleh kaum. Dibunuh oleh kaum. Ya mungkin nanti di akhirat ada keringanan oleh Allah Ta'ala. Mungkin. Walaupun ya tetap kalau kafir ya selama-lamanya di neraka kan. Tapi ada keringanan. Karena sebenarnya itu mengakui bahwa Herakles itu bahwa Nabi Muhammad itu Nabiul Mursal. Itulah Nabi yang kami tunggu-tunggu katanya. Mengakui. Wa najidu, dan kami temukan, hu, kepada sahibaka, fi kitabina, fahuwa maka pun dhakhatiril uskub, jago-jagonya, cerdas-cerdasnya orang-orang, para pendeta-pendeta yang paling cerdas. A'dhami, itu lebih agung, firrum, di dalam orang-orang minni, daripada aku Herakles, wa ajwazu, dan lebih lulus, lebih didengar kata-katanya. Apanya, kawalan, kata-katanya. Nah ini, faja'a, maka datang, hu, kepada dhakhatiril uskub, Dihyah, itu sahabat Dihyah. Di tengah-tengah orang Nasrani, datang kepada pendetanya, membawa surat Rasulullah. Jelas taruhan nyawa ini. Nyawa taruhannya ini sudah. Betapa besarnya pahalanya Sayyidina sahabat Dihyatul Kalabi ini. Besar sekali pahala. Nyawa taruhannya ini. Wajah, maka datang kepada dhakhatirul uskub, Dihyah sahabat Dihyatul Kalabi, fa akhbara, maka menghabarkan Dihyah kepada dhakhatirul askuf. Faqala, maka menjawab ialah dhakhatir askuf lahu pada Dihyah,
Sahibuka wallahi nabiyyun mursal. Nah, ini si Dukhatir ini sama dengan uskup tadi yang dibunuh itu. Atau memang uskup dulu itu sama orangnya. Atau lain, dua-duanya dibunuh semua ini dua-duanya. Jadi mungkin Dukhatir uskupnya uskup tadi yang dibunuh itu. Atau memang ada uskup lain, akhor yang lain. Bisa jadi. Artinya dua-duanya dibunuh semua ini. Faqala maka menjawab ialah Dukhatiril uskup lahu pada Dihyah. Sahibuka adapun temanmu yaitu Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, nabiyun itu nabi, mursalun yang diutus oleh Allah. Na'rifu kami mengenal hu kepada sahibuka bisifatihi dengan sifatnya sahibuka, wasmihi dan namanya sahibuka. Wallahu akbar. Tsumma dakhala kemudian masuk ialah Dukhatir uskuf kepada kamarnya. Masuk. Fa'alqa maka melemparkan ialah Dukhatir uskuf thiyabahu pada pakaian-pakaian Nasraninya. Dukhatir pakaian Nasrani dibuang karena merasa ini saya bakal dibunuh ini. Dia punya firasat seperti itu. Falqa maka melemparkan ialah Dukhatiril uskuf thiyabahu pada pakaian-pakaian Nasraninya Dukhatir. Wala bisa dan memakai ialah Dukhatiril uskuf thiyaban kepada pakaian bidon yang putih-putih, pakaian putih kayak orang mau ihram. Akhirnya wa kharaja dan keluar dari Dukhatiril uskuf ala rumah seorang Romawi. Ya, seperti Abu Dzar ini, serupa ini. Wa kharaja dan keluar ialah Dukhatiril uskuf ala rumah seorang Romawi orang Nasrani. Fa syahida maka bersyahadat langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat di depan mereka. Padahal mereka muridnya semuanya itu. Muridnya semua itu. Fa syahida maka bersyahadat ialah Dukhatiril uskuf syahadat al-haq dengan syahadat al-haq. Wa thabu maka pada ngeroyok ialah orang Romawi alaihi atas. Faqatalu dan maka membunuh ialah orang-orang Romawi hu kepada dibunuh juga. Wathabu maka pada loncat mengkeroyok ialah orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani alaihi atas Dukhatiril uskuf. Faqatalu maka pada membunuh ialah orang-orang Nasrani, pada itu muridnya semua itu hu kepada Dukhatiril uskuf. Hakada seperti keterangan ini Dzakaro telah menyebutkan kepada hakada Yahya bin Said al-Amawi fil Maghazi wa Tabari dan Imam Tabari yang punya tafsir Tabari an Ibnu Ishaq. Kada ada pun ini keterangan fil Isabah dalam kitab Al-Isabah. Jadi akhirnya sanad ini kuat sekali, bertumpuk-tumpuk sanad yang saling menguatkan. Yu'ayyidu ba'duha ba'dan. Gitu akhirnya. Kadarun ini keterangan fil Isabah dalam kitab Isabah lil Imam Ibnu Hazal Asqalani. Isabah kitab Mizzi Sahabah. Jadi betapa luasnya Maulana Yusuf dalam merangkum ini dari berbagai sumber kitab yang kuat bertumpuk-tumpuk untuk menjadi hujjah. Ini kan sedang maksudnya Rasulullah berdakwah lewat surat, maksudnya berdakwah lewat surat yang berpengaruh aktif kepada orang-orang yang baca. Sampai seorang jago-jago orang pendeta masuk Islam dan dibunuh oleh kaumnya. Dua-duanya dibunuh. Atau memang pendeta itu satu. Atau dua pendeta semuanya dibunuh. Jadi ihtimal. Mungkin rajulani atau rajulun wahid. Dukhatirul uskuf, ya uskuf tadi itu yang dibunuh. Namanya syai'un wahid, rajulun wahid. Atau memang uskuf yang dibunuh ini lain, Dukhatirul lain lagi. Mungkin. Ya tamilu ihtimalain. Wallahu a'lam. Subhanallah.